Betapa pengalaman bekerja di balik kostum badut dan menghibur orang-orang di jalanan. Bagaimana rasanya seharian berdiri di tepi jalan dalam balutan kostum tebal, dan bagaimana dia memandang kehidupan. Namanya Firmansyah. Tahun ini usianya 28 tahun. Hampir tiap hari dia berdiri sambil bergoyang atau melambai-lambaikan tangan untuk menarik perhatian orang-orang yang melintasi di kota Bogor. Alasannya turun ke jalan sederhana, ekonomi. Ia adalah kepala keluarga, memiliki seorang istri dan anak yang harus dinafkahi. Meski berijazah SMA, mencari pekerjaan bukanlah hal mudah. Ia sudah melamar ke sana sini, namun keberuntungan belum berpihak kepadanya. Kostum yang ia pakai pun bukan miliknya sendiri. Ia menyewa dan harus membayar setiap hari. Rp50.000, itulah yang bisa ia bawa pulang setelah seharian berdiri di bawah terik matahari. Tidak banyak, tapi cukup untuk ia bertahan. Awalnya, ia menyembunyikan pekerjaannya dari keluarga. Namun semuanya berubah saat dirinya muncul di salah satu video konten kreator. Keluarga sempat terkejut, mereka kasihan. Tapi mau bagaimana lagi? Ada yang harus dia nafkahi di rumah. Membadut dilakoninya karena terdesak oleh keadaan. Rasa syukur saya sangat senang gitu, dapat mau sedikit banyaknya saya syukuri, alhamdulillah gitu. Sangat luar biasa dengan cari nafkah sendiri gitu. Tak selamanya jalanan ramah untuk badut seperti Firmansyah. Ia pernah ditertibkan oleh Satpol PP, namun semangatnya tak pernah padam. Membadut bagi Firmansyah menjadi salah satu jalan untuk lepas dari kesulitan ekonomi. Meski kadang harus berdiri berjam-jam dan pulang dengan tangan kosong. Cerita sedihnya ya kalau nggak ada orang yang ngasih gitu ya, sangat sedih banget. Saya sebelumnya kan kerja, saya digaji sama orang, tapi kalau sekarang kita nyari rezekinya sendiri, ngandelin dari orang yang ngasih gitu. Firmansyah berpesan untuk sang istri tercinta agar bisa lebih sabar dalam menghadapi dirinya. Ia percaya sudah jalannya untuk waktu sekarang menjalani pekerjaan yang penuh peluh sepanjang hari di balik kostum badut. Dan mungkin suatu saat nanti pekerjaan yang lebih menjanjikan. Ya pesan saya sih kepada istri saya, lebih sabar lagi ngadepin saya. Mudah-mudahan saya bisa sukses lagi dari sekarang gitu. Istri Firmansyah pun menyimpan harapan besar. Ia ingin memiliki kehidupan yang lebih baik lagi. Ia berharap suatu saat sang suami bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Ia juga memiliki cita-cita untuk membuka usaha kecil di rumah agar bisa membantu ekonomi keluarga. Palingnya itu sih pengen ya kehidupannya lebih baik lagi, pengen ya mudah-mudahan suami bisa dapat kerjaan lagi yang lebih layak lah gitu kan. Ya pengen juga gitu kan, cita-cita mudah-mudahan ada rezekinya suatu saat kan, pengen punya usaha kecil-kecilan di rumah gitu kan buat bantu-bantu keseharian gitu kan, apalagi sekarang tinggal juga sama orang tua kan, bantu-bantu orang tua juga gitu kan di sini. Sementara itu, Edi, salah satu warga Bogor yang kami jumpai di lampu merah Sukasari, mengatakan tak ada alasan untuk melarang badut jalanan. Mereka tidak mengganggu siapapun.
Mereka hanya ingin mencari rezeki dengan cara yang mereka bisa demi memenuhi kebutuhan keluarga. Kalau untuk mengganggu ketertiban masa itu kayaknya sih enggak ya. Soalnya mereka enggak naik ke angkot dan juga mereka beroperasi kalau lampu lagi merah, cuma melintas saja gitu. Lain dengan yang pengamen yang biasa suka naik ke angkot. Kalau untuk ketertiban sih rasanya enggak mengganggu ya. Sementara itu, jurnalis sekaligus penyiar senior di Radio El Sinta Jakarta menuturkan, kemiskinan terjadi karena banyak faktor, bukan hanya soal anak jalanan. Menurutnya, media perlu mengambil sudut pandang yang berpihak dengan memperjuangkan nasib para pekerja ini, sebelum muncul gelombang kemiskinan dan persoalan sosial baru. Saya pikir semua media mempunyai concern yang sama ketika membicarakan tentang kemiskinan. Nah, persoalan kemiskinan itu banyak hal, bukan hanya anak jalanan dan lain sebagainya. Ya, itu banyak sekali. Orang yang nggak punya pekerjaan juga dia biasa terancam kemiskinan. Faktornya banyak. Kenapa nggak punya pekerjaan bisa di PHK dan lain sebagainya. Dan jumlahnya itu banyak juga. Sehingga ketika media diminta untuk mengambil pilihan mana angle yang paling pas adalah bagaimana pertama memperjuangkan nasib mereka para pekerja yang di PHK yang ini akan berpotensi akan menimbulkan kemiskinan baru. Hidup mungkin tak selalu mudah, tapi semangat Firmansyah menunjukkan satu hal, bahwa selama masih ada harapan dan cinta untuk keluarga, tak ada yang sia-sia, bahkan di tengah kerasnya jalanan. Bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat, itu kita.